Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, urus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Septiadi. Saya dari SDN Duri Utara 06 Petang dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Dan pada saat ini saya akan mengobservasi rekan saya, yaitu Ibu Marlina. Oke, perkenalkan, nama saya Marlina. Saya berdinas di SDN Duri Utara 06 Petang. Tahun ini saya mengajar di kelas 6. Baik, ya, terima kasih Bu Marlina. Ya, baik Bu Marlina, mohon maaf bila waktunya. Pada kesempatan ini boleh Ibu saya berbincang-bincang dengan Ibu Marlina terkait untuk observasi. Jadi ya, dan nanti observasi ini akan kita laksanakan di tanggal 27 Agustus ya. Baik Bu Marlina, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah nanti pada saat observasi tujuan pembelajaran apa yang Ibu Marlina laksanakan? Oke, untuk tujuan pembelajarannya yaitu diawali dengan menyimak sebuah video Pak tentang sebuah materi yang berhubungan dengan materi hari ini. Kita kebetulan materinya tentang sejarah ya Pak ya. Kemudian melalui setelah menyimak video tersebut, kemudian murid mengidentifikasi Pak, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan tujuan agar mereka tuh bisa membedakan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian selain itu dengan diskusi kelompok dilanjutkan dengan membuat sebuah seni peran Pak, seni drama, yaitu di mana murid diajak untuk bermain peran Pak. Jadi, supaya mereka itu bisa percaya diri. Menarik sekali ya Bu Marlina, Bu Marlina untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Marlina laksanakan. Baik Ibu Marlina, yang kedua apa aja sih arah pengembangan yang Ibu tidak capai itu? Oke, yang pengembangan yang saya inginkan yaitu di mana murid mencoba mengidentifikasi Pak, kemudian mencoba meningkatkan pengetahuan dari siswa itu, kemudian juga meningkatkan kerjasama di antara sesama kelompok yang akan dilakukan oleh mereka Pak. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu punya target-target ya Bu ya, yang akan dicapai. Ibu, strategi Ibu ya dalam observasi ini apa yang harus dipersiapkan? Untuk strateginya, yang pertama saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian saya menggunakan beberapa alat peraga. Terus kemudian saya memberikan kebebasan Pak kepada siswa saya untuk mereka mengeksplor pengetahuannya mulai dari minat, gaya belajar dan sebagainya. Kemudian saya pun memberikan pendampingan kepada siswa mengenai bagaimana cara berdiskusi kelompok dengan baik dan benar. Aja Pak. Biasa ya Bu, artinya Ibu sudah. Yang laki-laki dulu. Oh, tadi gimana ya? Tadi mana ya?
seperti biasa. Yuk, tepuk semangat. Semangat ya. Seperti biasanya, Ibu mau cek kehadiran kalian semua. Apria, Leova, Sabir, Arnelita, Arasid, Delvia. Kemana Delvia? Oke, sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Delinda, Eriko sakit juga. Gio, Hafiza, Meliana, Gatan, Ardiansa, Rafa, Mutiara, Nabila, Naresta, Naswa, Nina, Pirlo, Raditya, Ramdhani, Rehan, Reno, Salsabila, Paris, Sucita, Fani. Oke, hari ini yang gak hadir 2 orang ya. Semoga mereka lekas sembuh. Hari ini kita coba. Kamu siapa yang tahu apa itu sejarah? Yo, ada yang tahu nggak sejarah itu apa? Oke, kalau nggak tahu, coba lihat mana buku IPAS-nya. Kemarin kita tentang sejarah perjuangan Indonesia. Oke, IPAS-nya kita lihat. Kita bermain peran ya. Oke, bermain peran berkelompok. Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ada? Oke. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Lihat di situ. Kita lihat. Nah, hari ini Ibu mau kalian mencoba untuk bermain peran. Nah, Indonesia pernah dijajah oleh negara mana saja? Coba. Yang paling lama menduduki negara kita? Lama? 300. Ayo coba, siapa yang bisa? Ayo, berapa lama Belanda di Indonesia itu? Ayo, coba dilihat bukunya. 300 berapa? 350 tahun? Betul nggak? Berapa? Siapa yang tahu? Ayo, ada tulisannya nggak di situ? Berapa Gatan? 350 tahun. Oke, 350 tahun. Oke, yang pertama datang ke Indonesia negara mana ya? Portugis atau Spanyol dulu? Portugis dulu. Berapa lama Portugis itu ke Indonesia? Ada yang tahu? Setelah Portugis apa? Kemudian? Kemudian? Inggris. Dan? Terakhir adalah? Jepang. Apa tujuan mereka ke sini? Ke negara kita tujuannya apa? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa tujuan negara-negara lain ke Indonesia? Siapa di antara 3 kelompok yang mau memberikan presentasi di sini? Perwakilan. Siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Silakan. Ayo. Ayo. Kelompok mana nih? Belanda, Portugis, atau Inggris?
Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok Inggris. Yang lain, Veronica. Bismillah. Kolonial Inggris. Terjadinya kegelisahan di antara warga masyarakat Indonesia. Kemerdekaan rakyat akibat penjajah. Kehidupan masyarakat Indonesia pun menjadi menderita karena masyarakat Indonesia ingin terbebas dari penindasan bangsa Inggris. Mereka pun melakukan perlawanan. Namun, cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan kegagalan bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Oke, udah? Yuk tepuk tangan untuk panitia. Keren gak? Keren gak? Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan rutinitas peperangan. Pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan seperti Nusantara. Inilah saat bangsa Belanda menjajah Indonesia. Dahulu kala bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai melakukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan pengambilan ikan-ikannya. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti satu pengelima tanah rakyat menanami tanaman yang diwajibkan gagal panen harus ditanggung lagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 45 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah ketika menarik negara kabupaten datang dan melakukan perdagangan dari masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa yang dalam bergabung juga memiliki tujuan lain, yaitu menguasai wilayah. Bangsa yang mau menguasai wilayah ini yang pertama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama lebih 150 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Kebetulan Blok Perenede Blok Indonesia dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang India Timur dan berkantor pusat di Amsterdam. Beragam Timur dan perusahaan dagang memiliki beberapa kewenangan istimewa yaitu melakukan penerbangan tanaman rempah di rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Kok dapat mengeluarkan. Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Nah, besok dilanjutkan lagi, di rumah dibaca lagi pembelajarannya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan. Baik, silakan untuk doa penutup dipimpin oleh Reno. Silakan Reno dipimpin. Tolong yang nabi memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahman Fetriadi dari
PGP Angkatan 10 SDN Duri Utara Lontong Petang. Dan saat ini saya bersama rekan Saya Martina, saya ngajar di kelas 6 di SDN Duri Utara 06 Petang. ya. Baik, Bu Martina, mohon izin ya, kita boleh berbincang-bincang. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu Martina ya. Iya, Bu, saya mau tanya nih Bu, bagaimana Ibu kemarin untuk proses kegiatan pembelajaran kemarin di kelas Ibu, dan bagaimana perasaan Ibu ketika di dalam kelas Ibu? Ya, untuk kegiatan yang kemarin, saya rasa alhamdulillah saya sudah cukup puas dan alhamdulillah terlihat sepertinya anak-anak cukup senang dalam pembelajaran kemarin itu. Nah kali ya Bu ya, Ya, alhamdulillah. saya lihat kemarin itu kelas itu anak-anak itu sangat antusias, sangat semangat, sangat senang ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu yang membuat anak-anak itu kemarin itu sangat senang sekali Bu? Atau Ibu punya metode seperti pembelajaran yang lain itu? Kalau seperti biasa, sepertinya anak-anak itu memang setiap hari itu memang butuh model-model pembelajaran yang berlainan, dan saya rasa kemarin itu mereka cukup menyenangkan karena mereka diajak untuk langsung mengadakan seperti kayak kemarin kelompok belajar, dan mereka juga langsung bisa terjun langsung dengan materi-materi yang diberikan kemarin. Berarti yang kemarin itu Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Insya Allah berdiferensiasi. Nah Ibu, saya menanyakan kemarin Ibu, kemarin kira-kira Ibu dari setiap kegiatan pembelajaran itu, Ibu sudah ada nggak kegiatan-kegiatan dari PNE-nya? Ya, yang pertama kan seperti biasa kita kan melakukan yang namanya kegiatan awal itu, ya kita sebelum melaksanakan ke inti tentunya kita kan menanyakan ke anak-anak dulu, terus menanyakan kondisi bagaimana moodnya mereka hari itu, dan menanyakan juga absensi terutamanya untuk absen, karena dari absen itu kan kita mencoba membuka komunikasi kepada anak di awal pembelajaran Kak. Nah, setelah itu baru kita ke intinya. Di intinya itu juga mereka kan juga kita sebelum itu kan kita memberikan seperti pertanyaan tematik dan sebagainya yang membuat mereka tuh seperti mengajak mereka lah untuk mencoba kira-kira apa nih hari ini pembelajarannya gitu. Jadi hal itu yang bikin mereka itu seperti rasa penasaran, menimbulkan rasa penasaran kepada mereka itu Pak. Kalau saya sih seperti itu Pak. Berarti Ibu kemarin langkah-langkah belajar kemarin itu sudah dilakukan dengan lengkap ya Bu ya. Jadi kemudian Ibu, menurut Ibu kira-kira dari pembelajaran itu apakah itu sudah terintegrasi semua Ibu dengan integrasi KSE, kompetensi sosial emosional itu? Insya Allah sudah terintegrasi ya Pak ya, karena dari awal kan kita juga kan memang harus menanyakan dulu Pak kesiapan anak itu, mulai dari kondisi anaknya dan sebagainya, kayaknya sudah terintegrasi deh Pak. Berarti setiap hari Ibu melakukan pembelajaran seperti itu ya Bu ya? Karena untuk kegiatan seperti itu biasanya saya selalu seperti itu Pak, karena itu adalah salah satu saya mencari informasi tentang keadaan anak untuk menentukan minat belajarnya anak, moodnya anak, gitu. Membangun moodnya anak itu kan kadang-kadang kita juga harus benar-benar dipikirkan oleh guru, karena dengan moodnya anak itu kan juga bisa mempengaruhi Pak, mempengaruhi tujuan pembelajaran kita hari itu, biasanya seperti itu kalau menurut saya ya Pak ya. Kan Ibu ya, kalau dengan Ibu menggunakan pembelajaran seperti itu, saya rasa pasti anak itu sangat senang sekali Ibu. Artinya tidak ada yang jenuh ya Bu ya, dan mungkin karena pembelajaran yang Ibu lakukan ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian Ibu apa aja kira-kira dalam di kelas ini ada hambatan tidak Ibu di dalam melakukan pembelajaran?
Kalau untuk hambatan sejauh ini sih tidak ada ya. Cuma paling ya seperti yang saya bilang, namanya kita guru sekolah dasar itu kadang-kadang hambatannya ya itu tadi mood dari siswa itu sendiri yang terkadang jadi hambatan kita untuk memulai pembelajaran. Cuma ya sejauh ini sih ya tidak adalah hambatan yang berarti. Seperti biasa lah, bisa teratasi. Ini Bu ya. Masya Allah. Selain nggak mood, apa tadi ada lagi tidak Bu hambatan yang lain gitu Bu? Kayaknya nggak ada deh. Tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Nah Ibu, untuk kedepannya nih Bu, ya, kira-kira Ibu punya rencana tidak Ibu untuk supaya pembelajaran itu mungkin lebih ini lagi apa lebih hidup lagi ya kayak lihat kemarin sih interaksi antar siswa sih ya sangat sekali ya sangat bagus sekali itu. Nah untuk kedepannya ada rencana tindak lanjut tidak Ibu untuk supaya komunikasi antar siswa yang satu dengan yang lain itu lebih hidup lagi Ibu. Ya, Insya Allah setiap hari itu kan pastinya seorang guru itu kan memikirkan tujuan pembelajaran untuk anak-anaknya ya dengan tujuannya memberikan inovasi tentunya untuk pembelajaran anak. Insya Allah mungkin setiap hari pun akan ada inovasi ataupun ada model-model pembelajaran baru pastinya sudah dipikirkan agar pembelajarannya bisa menarik. Bu, ini misalnya nih Bu, kita lagi di tengah perjalanan dalam pembelajaran itu anak-anak ada yang Ibu kayaknya sih kemarin tuh ada ice breaking ya Bu ya, ada ice breaking. Jadi setiap pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya, karena kan kita kan sebagai guru itu bukan cuma sebagai orang yang mengantarkan pengetahuan, tapi kan kita juga sebagai fasilitator di mana kita juga harus mengetahui Pak. Kita harus pandai untuk membaca situasi anak. Nah, dikala anak-anak terlihat seperti sudah mulai cuek atau ada yang ngobrol dengan temannya atau apapun, nah disitulah guru bagaimana nih caranya mengolah supaya kelas itu bisa kondusif lagi. Ya dengan cara ya dengan ice breaking lah, dengan mengajaknya bernyanyi lah, selalu seperti itu biasanya. Luar biasa ya Bu ya. Ini jadi dengan seperti itu anak-anak tuh tidak bosan ya Bu ya. Nggak boleh sama pembelajaran di kelas. Mohon maaf kalau di kelas ini ada siswa yang berkebutuhan khusus tidak? Kalau untuk berkebutuhan khusus secara ini sih tidak ya Pak, cuma ya sebenarnya mungkin hanya butuh seperti anak yang butuh perhatian. Nah, tapi untuk kebutuhan khusus sih tidak. Yang kemarin itu anak tersebut ini ya dia akhirnya disamakan dengan guru yang lain proses pembelajarannya bagaimana gitu ya. Baik Ibu ya terima kasih banyak Ibu ya atas untuk waktunya untuk hari ini ya semoga Ibu sehat selalu dan sukses selalu ya Bu ya. Oke, Paraman juga ya, semoga sukses ya Paramannya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak, ini saatnya. Bergerak, ayo semua. Bergerak, ini saatnya.